Shalom, berjumpa kembali dalam ibadah raya hari Minggu dengan tim musik yang baru. Haleluya. Kita akan memulai ibadah. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Kau boleh antar kami Tuhan kembali pada hari Minggu ini Tuhan untuk beribadah kepadamu Yesus. Kami sungguh rindu memuliakan nama-Mu Bapa. Kami rindu memuji, menyembah Engkau Yesus. Tuhan, berkati kami Bapa, berkati ibadah kami, urapi Tuhan dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Tidak lupa Tuhan, kami juga membawa doa kami untuk adik-adik kami, Kunci Daud Kids yang juga akan beribadah Bapa. Berkati mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga ketika menerima firman-Mu, Kau Allah yang boleh turut hadir dalam hati mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Waktu ke depan kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Kami percaya Yesus. Haleluya. Oh, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Haleluya. Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang mati bangkit naik ke surga, adalah juru selamat perantara kita dan raja segala raja. Oh, manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahir barukan, lalu dibaptis secara berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahir barukan. Oh, lalu dibaptis secara selalu dan hidup suci.
kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Sungguh luar biasa. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Let's sing a song, every praise. Amen. Haleluya. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah.
saudara percaya bahwa langit dan bumi sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya, mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Yo! Haleluya! Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan kasih-Nya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Mari puji! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yo. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Masih rindu memuji Tuhan? Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan namanya. Amin. Sebab Dia baik untuk kita semua. Haleluya. Oh, haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik.
terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus.
tetap menyertai kami sepanjang hidup kami. Dan kami percaya kehendak-Mu bagi kami adalah sempurna. Dan kami percaya firman-Mu akan memberkati kami. Firman-Mu akan menjadi jalan keluar bagi kami. Firman-Mu akan selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami, kuduskan kami, dan biarlah urapan daripada-Mu turun atas kami semua. Sehingga kami mengerti akan firman yang Kau akan sampaikan. Dan kami percaya hamba-Mu Kau urapi sehingga hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki bulan ke-10 di tahun 2020. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sukacita. Kami tahu Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan Tuhan kita sangat baik. Setiap jemaat kunci Daud penyertaan Tuhan sempurna. Ya, untuk bulan Oktober kita masuk dalam tema tinggal di dalam kasih Tuhan dengan ayat bacaan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Ayat 10, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku tinggal di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku. Tuhan katakan, perintahkan kepada kita, itu kehendak Tuhan untuk kita hidup di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menerima kasih Tuhan, bukan hanya kita untuk diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Ya. Dan ayat 10 Tuhan katakan, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan katakan kalau kita menuruti perintahnya, maka kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, kita lihat sekarang, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan manusia? Bukan hanya untuk diselamatkan aja, tetapi kita lihat dari Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Perhatikan Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, ayat 9 saya bacakan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Perhatikan ayat 9. Kasih anugerah Tuhan telah menebus kita dari dosa dan mengembalikan kita kepada Allah, supaya kita hidup dalam hadirat Allah, kita hidup dalam penyertaan Allah. Itu yang ayat 9 yang Tuhan telah lakukan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ayat 10. Tuhan tidak berhenti hanya cuma menebus dosa kita, mengembalikan kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kehendak dalam hidup kita. Dan itu diperintahkan Tuhan. Ayat 10 saya bacakan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup setiap manusia, setiap orang percaya dalam hidup kita. Yang pertama, menjadi suatu kerajaan. Menjadi suatu kerajaan itu artinya apa? Bahwa kehidupan anak-anak Tuhan itu diperintah oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Karena kerajaan adalah suatu bentuk pemerintahan. Tuhan inginkan bentuk pemerintahan dalam kehidupan rohani kita. Bahwa Tuhan yang memimpin, Tuhan sebagai kepala pemerintahan. Dan firman Tuhan adalah dasar atau hukum yang harus kita patuhi dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, menjadi suatu kerajaan. Yang kedua, apa kehendak Tuhan? Kita menjadi imam-imam bagi Allah. Imam-imam bagi Allah adalah apa? Kita adalah perwakilan daripada Allah di bumi ini. Untuk menyatakan kuasa Allah, untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan penyertaan Allah, untuk menyatakan penyertaan Allah dalam setiap kehidupan manusia.
Sehingga apa? Tuhan ingin lewat kehidupan kita menyampaikan firman Tuhan, kita menyampaikan kebenaran, warta baik, berita keselamatan. Supaya keluarga, orang-orang lain mau mengikut kita, mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Itu yang kedua. Yang ketiga Tuhan katakan, memerintah sebagai raja di bumi. Tuhan katakan kita raja di bumi. Tuhan akan menyertai kita dengan kuasanya, perlindungannya, dengan penyertaannya, dengan pemeliharaannya. Sehingga semua orang akan melihat bahwa kita hidup dalam kuasa Allah, kita hidup dalam penyertaan Allah. Sehingga apa? Dalam hidup kita berdampak. Dalam hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah tujuan Allah dalam hidup manusia. Jadi bukan hanya kita diselamatkan terus selesai, enggak. Setelah kita diselamatkan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk melakukan kehendak Tuhan atau supaya kita dapat melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita membutuhkan hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dari Yohanes 15 ayat 9-10 itu yang Tuhan mau. Supaya kita hidup dalam kasih Tuhan, supaya kita bisa hidup untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Dan kenapa kita perlu hidup dalam kasih Tuhan? Karena kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas, Roma 8 ayat 28, kamu tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Tuhan katakan kita terbatas, tapi Tuhan selalu menyertai kita untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kehendak Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya. Begitu juga Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, tahun 2020 Tuhan memberikan tema kepada kita selalu berbuah. Di bulan Januari tema selalu berbuah, bulan Maret muncullah yang namanya COVID-19. Saat ini banyak orang katakan dengan adanya COVID-19 semua mengalami penurunan, semua mengalami banyak halangan, semua mengalami banyak tantangan. Bagaimana kita selalu berbuah? Bapak Ibu ingat firman Tuhan bahwa kemampuan kita, kekuatan kita terbatas. Tapi Tuhan akan menyertai kita dan dimampukan kita untuk selalu berbuah. Itu yang harus kita tanamkan. Kita harus selalu berbuah. Ayat Yohanes 15 ayat 10 saya bacakan. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tuhan katakan jika kamu menuruti perintahku, maka kamu ditinggal di dalam kasihku. Nah ini Bapak Ibu, semua yang dikasih Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam kasih Tuhan, hanya satu yang Tuhan ingin. Ikuti perintahku, turuti perintahku, itu yang Tuhan mau. Nah, bagaimana supaya kita bisa menuruti perintah Tuhan? Kita melakukan kehendak Tuhan, menyatakan kerajaan, kita imam-imam di bumi, ya, kita menyatakan kerajaan Allah di bumi. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Dalam kondisi yang saat ini, kondisi yang boleh dikata secara manusia tidak menentu. Bahkan makin hari bukan makin baik, tapi makin hari makin tidak baik. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan katakan temanya selalu berbuah, maka yakin dan percaya kita selalu akan berbuah. Katakan amin. Ya. Kita lihat contoh kehidupan Nuh. Nah, ini kita lihat kehidupan Nuh. Kalau kita lihat Kejadian 6, Nuh itu hidup ya, tidak bercela, ya, hidup benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Kalau kita lihat Kejadian 6 ya. Jadi hidup benar tidak bercela di zamannya. Zaman Nuh itu orang hidup dalam kejahatan, hidup dalam berdosa. Tapi hidup Nuh benar dan tidak bercela, ya, dan bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi kita tahu kalau kita mau dimampukan untuk menuruti perintah Tuhan, bahwa kita harus hidup benar dan kudus. Bapak Ibu, berapa banyak hanya orang bicara hidup kudus asal tidak berdosa.
Yang penting saya tidak berdosa. Tapi Tuhan katakan hidupnya Nuh itu benar dan tidak bercela, tidak bercela mati, hidup kudus. Tapi di sini ada kata-kata benar. Benar itu apa artinya? Benar itu adalah melakukan firman Tuhan. Kalau kita selalu mau berbuah, kita harus bertindak. Firman Tuhan kan itu kita harus bertindak, bukan kita cuma diam aja. Kita cuma berdoa aja, kita cuma tunggu aja. Tuhan katakan mau berbuah seperti apa. Tapi Tuhan katakan apa? Aku akan selalu menyertai apapun yang kita lakukan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Dan Tuhan maunya itu. Kita hidup benar dan hidup kudus. Kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Kebenaran firman Tuhan yang harus kita percaya. Itu yang Tuhan mau. Ya. Kita lihat lagi Kejadian 6 ayat 14 sampai 22. Nuh diperintahkan membuat bahtera di atas gunung. Dan setelah bahteranya selesai, Nuh dan keluarganya disuruh masuk ke dalam bahtera. Terus sepasang-sepasang dari semua makhluk hidup dimasukkan ke bahtera semua. Kehidupan Nuh apa yang diperintahkan Tuhan sama seperti kita saat ini. Nuh diperintahkan buat bahtera di atas gunung. Dalam keadaan panas, nggak ada hujan, nggak ada banjir, suruh buat bahtera. Buat apa? Setelah buat bahtera suruh masuk ke dalam bahtera itu keluarganya Nuh. Mudah. Tapi Nuh suruh cari binatang sepasang-sepasang, semua makhluk hidup suruh masukkan ke bahtera. Itu pekerjaan kalau logika kita berkata mustahil, kurang kerjaan kan gitu. Tapi Nuh tetap melakukan. Nuh percaya dan tetap melakukan. Dalam arti percaya apa? Nuh tetap bisa membuat bahtera. Dan Nuh tetap bisa membawa sepasang-sepasang makhluk hidup. Ini hal yang tidak mungkin, tetapi Nuh percaya dan dilakukan. Terjadi. Nah, begitu juga kita saat ini. Tuhan katakan kalau kita ingin selalu berbuah, percaya, lakukan. Jadi, amin. Nah, Bapak Ibu ini bulan Oktober, mungkin Januari sampai September kita belum berbuah. Tapi Tuhan katakan bulan Oktober, kasih Tuhan akan menyertai hidup kita. Bulan Oktober kita berbuah. Bulan Oktober kita akan melihat kasih Tuhan dinyatakan luar biasa dalam hidup kita. Pada saat kita mau melakukan untuk berbuah. Dan kita percaya dan kita yakin pasti bisa berbuah. Penyertaan Tuhan sempurna. Kasih Tuhan akan sempurna. Amin. Jadi yang kedua, hiduplah dalam iman. Hidup dalam iman itu juga bukan cuma percaya tapi melakukan. Jadi dua hal supaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan selalu berbuah dalam hidup kita. Yang kita lakukan yang pertama, hidup benar dan kudus. Yang kedua, kita hidup dengan iman. Itu contohnya Nuh. Begitu juga kalau kita lihat contohnya di Yosua. Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Jatuhnya Yeriko. Yeriko temboknya tinggi besar. Yeriko bentengnya tebal. Ya kan? Sedangkan Yosua kemampuannya terbatas. Bagaimana ngerobohkan tembok Yeriko? Enggak mungkin, enggak bisa. Sama dengan kondisi kita sekarang. Ada COVID-19. Bagaimana kita mau ngilangin COVID-19? Bagaimana kita mau nyingkirkan COVID-19? Enggak bisa. Tapi kita harus hidup benar dan kudus. Mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti Yosua, Tuhan ngomong sama Yosua. Itu bukti bahwa Yosua mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata dan Tuhan memberikan cara untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Dan caranya seperti apa? Ini cara yang tidak masuk akal. Kelilingono sehari sekali. Terus selama 6 hari. 7 hari dikelilingi 7 kali berteriak. Kalau kita mau merobohkan tembok, kalau kita mau merobohkan benteng, kalau secara logika manusia cuma mau dikelilingi toh? Mungkin kita juga bawa alat, mungkin kita bawa alat berat mungkin kalau temboknya itu tebal untuk merobohkan. Tapi itu apa yang dikatakan Tuhan dilakukan sama Yosua. Dengan iman dia melakukan itu. Dan tembok Yeriko runtuh. Nah, kita bisa lihat itu Bapak Ibu semua. Bahwa hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita pada saat kita
menuruti perintah Tuhan. Supaya kita bisa menuruti perintah Tuhan, maka yang pertama Tuhan katakan hidup benar dan hidup kudus. Yang kedua Tuhan katakan hiduplah dengan iman, percaya dan lakukan. Jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan selalu berbuah. Pada saat kita berani melangkah, maka hidup kita akan selalu berbuah. Saya sampaikan firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, dan kita percaya bulan Oktober kita akan selalu berbuah, bahkan berbuah banyak, berbuah lebih lebat lagi. Dan kita akan melihat dan kita akan bersaksi bahwa Allah kita, Allah yang hidup selalu menyertai kita. Dan kita selalu dibuat berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur atas firman-Mu. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Biarlah kami dimampukan Tuhan untuk selalu berbuah bagi kehidupan kami pribadi, kehidupan bagi orang lain. Dan biarlah buah-buah kami, buah yang lebat, buah yang baik, buah yang manis menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi dampak bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan kami tetap hidup dalam kasih-Mu. Dengan kami hidup dengan benar dan kudus. Kami hidup dalam iman, percaya dan melakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bulan Oktober adalah bulan penuh sukacita. Karena kami akan bersaksi, kami berbuah karena Tuhan hidup di dalam kehidupan kami, kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami, kuduskan kami semua. Saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Ampuni segala kesalahan dosa kami, layakkan kami Tuhan. Sehingga kami layak melakukan perjamuan kudus. Terima kasih, kami akan melakukan perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan roti dan anggur kita untuk perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, marilah kita pujikan pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar Mari kita bangkit berdiri, dalam angkat tinggi roti di atas kepala kita. Pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Sikila bala 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 bala, sikila bala 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 bala. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, kami mengangkat tinggi roti di atas kepala kami. Kami saat ini mengucap syukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu kami ada sampai hari ini. Kami hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Kami hidup dalam penyertaan-Mu. Kami hidup dalam berkat-Mu. Dan kami percaya masa depan kami semakin hari akan semakin baik. Karena Engkau punya rancangan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Roti ini persekutuan dengan tubuhmu yang hancur karena menebus dosa kami. Tubuhmu yang hancur untuk melepaskan segala kelemahan kami. Tubuhmu yang hancur untuk melepaskan segala kutuk kami Tuhan. Terima kasih. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Cawan ini berisi anggur ucapan syukur. Karena kami bersyukur karena kuasa Tuhan melepaskan kami dari segala kutuk dosa. Melepaskan kami dengan segala kelemahan kami. Membawa kami makin hari makin naik. Membawa kami bukan ekor tapi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami mengawat tinggi cawan yang berisi anggur di atas kepala kami. Anggur yang merupakan persekutuan dengan darah-Mu, karena kami percaya bahwa hidup kami semakin hari semakin dimuliakan Tuhan. Semakin hari semakin berdampak. Semakin hari semakin berbuah bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita adalah cawan ucapan syukur dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, segala kelemahan tubuh kami telah Kau lepaskan, segala kekurang mampuan kami Kau lepaskan. Haleluya. Engkau memberikan masa depan yang luar biasa. Tingkap-tingkap langit terbuka bagi kami. Penyertaan-Mu Kau curahkan, berkat-Mu Kau penuhi buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Penebusan-Mu luar biasa, penyertaan-Mu luar biasa, memulihkan kami, memberikan masa depan kepada kami. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, Engkau telah pulih, Engkau telah diberkati, Engkau dibukakan tingkap-tingkap langit, terobosan-terobosan baru akan tersedia bagi hidupmu. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu Angkat tanganmu,
Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Kami berdoa, kami menerima berkat-berkat firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan kami. Di akhir ibadah ini Tuhan kami mohon berkat daripada-Mu. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Sekali diberkati tetap diberkati. Dan percayalah segala kelemahan tubuhmu Tuhan angkat. Segala yang membelenggumu telah Tuhan lepaskan. Dan percayalah terobosan-terobosan baru akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan kehendaki kita selalu berbuah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.